Tentang mandi besar bulan Ramadan, kadang mandinya kesiangan. Orang yang waktu azan subuh dalam keadaan junub, ada disebut dalam Sahih Bukhari satu hadis, satu bab tentang orang yang masuk azan subuh dalam keadaan junub. Maaf ibu-ibu, maaf. Ada orang tua mungkin tak sopan. Kau masalah fikih yang mau jolehkan. Malam tu nyo junub. Lalu kemudian pas azan subuh tu nya junub. Inya berniat, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadis sanatillahi ta'ala. Puasanya sah. Hadisnya sahih tentang orang junub masuk azan subuh dalam keadaan junub. Puasanya sah. Nanda boleh itu sesudah azan subuh inya junub. Kecuali mimpi, sebab mimpi bukan kuasanya, loloknya lah itu mimpinya, junubnya sebab mimpi, itu puasanya ndak rusak. Sebab mimpi bukan mimpi, mana bisa dipesan, ndak bisa di request mimpi. Ambo ndak mimpi kering, ndak mimpi basah, ndak bisa di request. Boleh. Apa pandangan Ustadz tentang jamaah tabligh? Jamaah tabligh kok orang memboi nama? Ndak ada yang menyebut jamaah tabligh. Tabligh sebabnya menyampaikan ke pintu-pintu rumah orang. Ayo sholat pak, ayo ke masjid pak, tabligh. Maka jamaah apa tuh? Tabligh. Deknya kemana-mana membawa kompor, disebut orang jamaah kompor. Ada orang menyebutnya jamaah KUPJ gitu. Apa KUPJ? Kelompok ustad-ustad panjang janggut gitu. Aduh menyebut. Inya ndak ada menyebut dirinya jamaah tabligh. Ini jamaah adalah jamaah sunnah. Itu yang tepat. Sunnah artinya inya mengajak orang mengamalkan sunnah. Inya ndak tabligh akbar. Inya ndak ceramah. Inya mengetuk pintu-pintu rumah orang. Assalamualaikum pak. Waalaikumsalam. Ayo ke masjid pak. Waang alun lahir ambolah ke masjid. Pesan. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Pak Haji, ayo kita ke masjid. Ambo kau di Masjidil Haram lah lebih malam lah. Tapi nya tetap dia mengajak ke pintu rumah orang. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kebetulan rumah polisi. Jadi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau ajak aku lagi sembahyang, ku tembak kepala kau besok. Tiap harinya datang. Esok datang je. Esok datang. Lama-lama tersentuh hati Pak polisi kau. Ikutnya jamaah tabligh. Sesudahnya ikut, diangkatlah menjadi Kapolda. Selamanya jadi Kapolda di Pekanbaru, inya salat subuh tidak pernah di masjid yang sama. Selama tugas di Pekanbaru, subuh iko di masjid iko, subuh iko di masjid iko, subuh iko di masjid iko, sampainya selesai tugas. Nama tak boleh disebut, menjaga kode etik jurnalistik. Aduh, dulu. Selamanya tugas di Pekanbaru, salat subuhnya tak pernah di masjid yang sama. Dan setiap inya salat di masjid itu, sodo polisi ikut salat. Takut atasan. Itulah hebatnya jamaah tabligh. Kalau Abdul Somad sesudah orang ramai di masjid, ramai barunya ceramah. Kalau jamaah tabligh enggak, pintu-pintu preman-preman yang bertato, yang pakai antingnya itu dipanggil semuanya. Maka banyak artis-artis tobat. Ustaz Dery Sulaiman tuh itu pemain gitar di Bali dulu. Itu tobatnya tuh deh jamaah tabligh. Artis-artis metal bertato. Aduh orang bertato, biji matonya pun ditato. Bertobat deh jamaah tabligh. Jadi kalau ada orang menyebut jamaah tabligh kok sosek, inyo sosek. Jamaah tabligh berjubah, Nabi berjubah.
Jamaah tabligh pakai sorban, Nabi pakai sorban. Jamaah tabligh berjanggut, Nabi berjanggut. Jadi kalau ada orang mengejek jubah, sorban sama janggut, berarti mengejek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sanggup ikut, tidak sanggup diam. Pernikahan ketika niat ingin berpisah tapi tak jadi karena pertimbangan. Orang ketika nikah itu, kalau dia berniat, ambo berniat nikah 24 jam tunai, maka nikahnya nikah kontrak. Dalam Islam nikah kontrak haram, namanya nikah mut'ah. Zaman dulu pernah nikah mut'ah karena perang. Setelah tahun Khaybar diharamkan Nabi Muhammad SAW. Tak boleh lagi, tak boleh nikah kontrak. Aku nikahi engkau dengan kontrak sampai tanggal 5 boleh, tunai. Syiah yang nikah kontrak. Apa hukum azan di kuburan ketika menguburkan jenazah? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jenazah nak masuk. Dalil dalam Islam kau 10. Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, saddu zara'i, qaulu sahabi, istihsan, istishab, urf. 10. Jangan diingat, payah halun sarapan mengingat 10. Ada dalam Quran menyuruh kalau kamu mati azanlah di kubur. Tak ada. Ada di hadis menyuruh kalau kamu mati azanlah di kubur. Tak ada. Ketiga, ijma'. Ada ijma', kesepakatan ulama kalau kamu mati azan di kubur. Tak ada. Ompek qiyas. Qiyas ada. Waktu anak lahir keluar di dunia, Nabi mengazankan cucunya Hasan, Husain. Adzanas salah ada dalam kitab Sunan Tirmizi tentang Nabi mengazankan cucunya. Telinga sebelah kanan, kepala bayi sebelah kiri, telinga sebelah kanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu azan bayi. Yang kuek-kuek terjaganya. Kalau lahirnya diazankan, datangnya diazankan, maka waktu berangkat pergi pun diazankan. Dalilnya qiyas. Qiyas waktu lahir dengan waktu pergi. Ada dalam mazhab Syafi'i. Yang hendak membuat silakan, yang hendak membuat tidak apa-apa, karena bukan wajib. Tapi kalau ada orang mengazankan jenazah waktu nak masuk ke liang kubur atau waktu mau bangkit dari rumah, maka perbuatan itu ada sumbernya, di antaranya dalam sebagian mazhab Syafi'i. Bagaimana cara membayar fidyah puasa? Apa boleh diganti dengan uang? Aslinya awak makan sama fakir miskin. Dek ambon tak bisa puasa, dek tua. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang nan tak tolak puasa, dek tua, dek sakit yang berkelanjutan. Syawal, Ramadan sakit, Syawal sakit, Zulqa'dah sakit, makin lama makin sakit, tak sehat-sehat. Nama penyakitnya mah akut. Nama penyakitnya diabetes akut, suntik insulin, tak bisa puasa, maka bayar fidyah. Dek awak tak puasa, awak masak, masakan itu yang diantar. Aslinya memberikan masakan. Tak sanggup ngasih masakan, kasih beras. Tak sanggup kasih beras, uangkan senilai beras. Seminim-minimnya 1 mud 7 on setengah. Tapi ambo menganjurkan jangan pakai batas minimum, tapi pakai porsi. Makan pagi, makan siang, makan malam menurut standar langgam.
pagi lontong. Berapa lontong di Langgam? 10.000. Wah, itulah lontong VIP itulah. Pagi 10.000, makan siang 5 boleh, makan malam 5 boleh. Itulah sama teh manis cendolnya 5 boleh, 10, 30, 40.000. 10 hari ndak puasa, 40.000. Oma awak umur 80 tahun ndak puasa, 30 hari, 40, 1.200.000 bayarkan. Jangan hitung-hitung sama Allah. Nanti Allah hitung-hitung sama awak, di bawahnya napas setengah. Sama Allah jangan hitung-hitung. Kalau 1.200.000 bayar 1.500.000. Kalau 1.500.000 kasih 2 juta. Seorang ibu sedang hamil. Ibu hamil biasa, lakinya hamil baru luar biasa. Ibu menyusui, kalau ndak sanggup puasa, apa wajib qadha atau fidyah? Kalau ibu hamil, namanya bumil. Bumil, ibu hamil. Kalau ibu hamil indak puasa karena dirinya, ini ndak puasa karena dirinya. Kata dokter, ibu lemah bu, ibu jangan puasa ya. Kalau saya puasa dok, kalau ibu puasa nanti mimdate mata ya bawati mati. Karena dirinya. Kalau inyo indak puasa karena dirinya, maka inyo kodok saja. Kodok saja. Tapi kalau ada unsur anaknya, kalau tidak puasa karena dirinya, kodok saja. Tapi kalau tak puasa karena anaknya, ibu sehat bu, tapi janin ibu di dalam lemah. Itu kami tengok, lemah aja bang. Pakai USG namanya, ultrasonografi, USG, ultrasonografi, menengok anak. Kata anaknya. Anak ibu di dalam lemas bu. Kalau ibu puasa nanti anaknya mati, kata dokter. Dokter tadi dokter yang pengajian, bukan dokter yang tak puasa. Cari dokter yang amanah. Kalau dia tak puasa karena anaknya, maka dia konoi duo. Inya membayar qadha dan mesti membayar Mau ulang sekali lagi. Kalau dia tidak puasa surang karena dirinya, maka dia qadha saja. Tapi kalau ada unsur anaknya, maka dia bayar qadha dan ya. Menurut mazhab Ambo pakai yang menurut mazhab Syafi'i. Laki-laki penting tahu ini, sebab bininya perempuan. Iko perlu mau jelaskan, sebab kini banyak orang berbini laki-laki. Nauzubillah, mudah-mudahan anak cucu selamat dari penyakit gila, penyakit umat Nabi Nuh, transgender, LGBT. Nauzubillah. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, punya utang puasa, sama anhu waliyuhu, siapa yang mati punya utang puasa, maka ahli warisnya wajib mengganti puasa. Ibu-ibu yang banyak utang puasa, ganti puasa. Anak satu anak ibu ndak puasa 90 hari. Mengandung anak 30 hari ndak puasa. Menyusukan tahun pertama 30 hari tidak puasa. Menyusukan tahun kedua 30 hari tidak puasa. Satu anak 90 hari tak puasa. Ondak mengganti tahun muka, adiknya menyusul. Kok gara-gara ulah apa-apa? Maka bapak-bapak bertanggung jawab mengingatkan istrinya. Sudahkah kau qadha puasamu? Maka ibu qadha. Setahun insya Allah lunas satu anak. Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. 8 hari sebulan. 10 bulan 80 hari. 11 bulan 88 hari. Tambah 2 hari 1 tahun, inyo bisa puasa 90 hari. Almarhumah Ambo meninggal umur 70 tahun. Hari Senin 18 Maret 2009 boleh
saat sedang puasa sunat habis makan sahur. 70 tahun umurnya, puasa Senin Kamisnya enggak pernah tinggal. Nambo tanya, "Mak, waktu mengandung ambo dulu 90 hari enggak puasa, mengandung adik ambo 90 hari lah lunas. Lunas ambo ganti dengan Senin Kamis. Niatnya qadha. Niatnya jangan puasa sunat. Niatnya qadha mengganti dilaksanakan hari Senin, hari Kamis, maka dapat pahala dua. Qadhanya lunas dan pahala puasa sunatnya dapat. Ala hazihin niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma